Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Agustus ya. Kita akan bacakan pesan semesta buat kamu ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo ya bulan Agustus. Ambil yang resonate aja ya. Oke, aku akan bacakan dari tarotnya dulu di sini. Oke, di sini kita punya Seven of Cups ya, Seven of Cups. Aku rasa di sini di bulan Agustus akan banyak peluang ya atau kesempatan buat kamu, banyak pilihan gitu loh, entah itu di relationship, dalam hal cinta gitu ya, asmara ataupun bahkan pekerjaan di sini ya, karena kamu dihadapkan lebih dari satu pilihan. Yang jelas di sini mungkin kamu kayak bingung nih, aduh aku mau pilih yang mana ya, dia atau dia kayak gitu ya, istilahnya yang ini kok oke, yang ini kok begini. Nah istilahnya kayak gitu loh, bikin kamu tuh kayak ngerasa mau pilih yang mana ya kayak gitu, kayak seolah-olah tuh semesta yang ngasih kamu pilihan banyak gitu ya, yang sebelumnya mungkin kamu ngerasa kayak kok nggak punya pasangan gitu ya, kok nggak datang-datang gitu ya, atau istilahnya kok pengen punya cowok tapi kok kayaknya tuh nggak ini ya, nggak hadir-hadir gitu loh menurut kamu. Tapi di bulan Agustus ini justru kamu dihadapkan banyak pilihan gitu ya, banyak kesempatan gitu, yang dulunya mungkin kamu ngerasa kayak nggak ada pilihan gitu ya, tapi kali ini nggak seperti itu gitu. Begitu juga di pekerjaan ya, namun di sini hati-hati karena tidak semua pilihan yang kamu pilih itu adalah orang yang tepat gitu ya. Jangan melihat hanya dari luarnya saja. Jadi ya apa ya, kamu harus lebih selektif gitu loh ya. Pilih-pilih boleh gitu ya, tapi kalau untuk first time itu kamu harus benar-benar melihat gitu ya, jangan langsung karena banyak pilihan kamu apa ya istilahnya, kamu jalan dengan semuanya. Nggak harus seperti itu gitu ya, kamu harus prioritaskan aja gitu ya, yang seperti apa yang memang benar-benar kamu maukan gitu. Oke, atau kamu butuhkan misalkan seperti itu. Kemudian di pekerjaan juga gitu, jangan pilih-pilih lah ya istilahnya ya, walaupun banyak pilihan tuh jangan pilih-pilih gitu. Kadang-kadang ada yang benar-benar udah kamu masukin nih misalkan, tapi karena ada tawaran lainnya jadi kamu belok gitu, padahal pilihan pertama kamu itu sudah bagus gitu loh ya. Jadi nanti kamu yang terpenting buat kamu apa gitu ya, prioritas kamu tuh apa gitu, karena nggak semua pilihan itu bagus ya gitu loh ya. Jadi kamu juga harus berhati-hati gitu, walaupun ya memang banyak pilihan itu menyenangkan ya karena kita bisa memilih gitu ya, tapi nggak semua pilihan itu benar-benar pas gitu ya, benar-benar tepat gitu loh untuk kamu istilahnya gitu. Oke, jadi harus berhati-hati. Oke, terutama jangan melihat yang nampak dari luar terlihat. Nah, kayak gitu. Kamu juga harus pahami atau selami gitu ya, terutama di relationship. Kemudian kita lihat yang kedua. Ada the sun. Oke, entah kenapa aku ngerasa untuk beberapa orang ini kenalannya lewat online ya. Gitu. Jadi mungkin orang ini nggak langsung ada gitu ya di hadapan kamu, mungkin melalui online. Aku nggak tahu apakah kamu lagi flirting melalui online gitu ya, melalui entah dating online gitu, semacam aplikasi atau apa gitu ya. Kamu banyak pilihan. Nah makanya di sini tadi aku kayak ngerasa ada feel bahwa kamu tuh harus berhati-hati gitu loh ya, jangan melihat yang kayak nampak, oh ini tampan, oh ini begini, jangan melihat dari luarnya gitu ya, tapi kamu benar-benar harus ya kenalin dulu lah kayak gitu. Misalnya apalagi kalau melalui aplikasi kayak gitu ya gitu. Kemudian di sini ada the sun ya, ada kayak semacam kabar gembira gitu ya, bikin kamu tuh happy, bikin kamu seneng gitu ya di Agustus ini. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini memang sesuatu yang kamu harapkan ya ini kayak gitu.
memang sesuatu yang kamu inginkan, kamu dambakan gitu ya. Dan ya kalau ingin pekerjaan di sini mungkin kamu akan dapat peluang kesempatan ya, yang ingin bekerja gitu. Di relationship juga, kalau kamu single di sini juga akan datang kesempatan gitu ya. Untuk beberapa orang ini mungkin berita bagusnya berkaitan dengan kehamilan ya gitu. Mungkin kamu akan ya hamil gitu, ataupun kamu akan melahirkan di sini. Tapi aku melihat di sini lebih ke ya hamil lah gitu. Kalau kamu menunggu adanya kehamilan mungkin selama ini kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini, dan jangan lupa ya untuk tetap bersyukur, bersukacita, bergembira ya, terlepas apapun keadaan kamu atau situasi kamu. Yang ini mungkin resonate untuk kamu yang lagi sedang galau ya, lagi sedang sedih, lagi sedang kayak ngerasa gelap gitu loh dunia kamu ya, seperti itu. Jadi di sini minta kamu untuk lebih banyak bersyukur gitu ya. Syukuri hal-hal yang kecil yang kamu punya gitu ya, walaupun itu nggak begitu besar gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Seven of Wands ya, Seven of Wands. Oke. Seven of Wands. Hindari ya terlibat konflik dengan seseorang, argumen, apapun itu di sini. Kalau bisa jangan terpicu amarah gitu ya. Kalau memang ada problem atau konflik ya udah jangan dengan emosi gitu ya istilahnya gitu. Contoh nih misalkan ya, ada orang gosipin kamu, ada orang ngatain kamu yang sekiranya tuh nggak enak gitu loh ya. Ya pokoknya ngomongin kamu lah ya, udah biarin aja gitu, nggak usah diladenin orang seperti ini. Lebih baik kamu hindari gitu ya, seperti itu. Hindari dan jauhi orang seperti ini, nggak memberi dampak baik untuk kehidupan kamu. Alangkah baiknya kamu jauhi, nggak usah lagi berada di circle mereka, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di sini, dan untuk beberapa orang ini ya, ya kalau misalkan ada kabar sesuatu gitu ya yang itu belum pasti kebenarannya ya, jangan ikut-ikutan lah kayak gitu loh ya. Jangan mudah terprovokasi istilahnya kayak gitu ya. Hati-hati di situ. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk asmaranya kamu ya, baik single maupun berpasangan. Oke, oh ya, aku lupa. Ada di sini yang aku ngerasa Leo di bulan Agustus ini ya, ada kesuksesan ya. Kayak semacam mungkin ada hal-hal yang kamu inginkan itu bisa terwujud gitu ya. Contoh nih, karena di sini aku ngeliat mungkin pekerjaan dari karir atau pekerjaan kamu bagus gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang selama ini tuh ingin kamu beli gitu ya. Itu kayaknya bisa ya di bulan Agustus ini keinginan kamu itu terwujud gitu. Ya, karena berkaitan dengan The Star ini bisa karir yang cemerlang, karir yang sukses gitu ya. Kamu happy banget di sini sehingga yang kamu inginkan selama ini atau yang kamu harapkan ya berkaitan dengan beli apa kayak gitu ya. Nah, ini bisa kamu wujudkan gitu. Oke, kemudian di sini untuk asmara kamu, aku akan lihat untuk asmara single dulu di sini. Leo single ya, Leo Sun Moon Rising and Venus-nya single di sini. Leo single, Sun Moon Rising and Venus Leo. Aku di sini hanya bacakan pesan singkat aja ya. Kalau untuk asmara nanti aku akan buat readingan sendiri, oke? Kita lihat Leo. Wah, past life relationship. Oh my god, kamu akan dipertemukan dengan seseorang dari masa lalu kamu di sini ya, masa lalu yang masa lalu gitu ya. Orang ini pernah hadir di dalam kehidupan kamu yang dulu ya, kalau kalian percaya reinkarnasi ya. Kehidupan kamu yang dulu sebelum kamu kehidupan kamu yang dulu ya, sebelum kehidupan ini gitu ya. Dan di kehidupan saat ini tuh kalian dipertemukan lagi gitu ya, atau mungkin bisa bersama lagi di sini ya. Apapun itu yang jelas kamu punya koneksi past life dengan seseorang ini gitu. Jadi di kehidupan kamu yang dulu sebelum kehidupan saat ini kamu udah pernah bertemu dengan dia atau bersama dengan dia gitu
ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa ini mungkin orang dari masa lalu kamu ya. Masa lalu ini maksudnya ya mungkin ini mantan kamu atau seseorang yang mungkin hubungannya kerasa ngegantung dengan kamu. Maybe kamu akan ketemu lagi dengan dia ya, atau seseorang ini tuh mungkin kembali lagi kontak kamu gitu ya, seperti yang aku bilang tadi, mungkin melalui sosial media gitu ya, entah melalui Facebook, Instagram, apapun itu gitu ya, yang jelas melalui sosial media. Maybe seseorang ini akan kontak kamu lagi, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat untuk yang berpasangan. Yang berpasangan di sini ada codependency ya, ada addiction, kemelekatan di sini. Wow, sepertinya kamu dengan pasangan ini nggak bisa jauh ya satu sama lain gitu. Ada codependency di sini. Jadi kayak kalian ini mungkin saling bergantung ya satu sama lain, atau bisa kamu sendiri di sini, atau kamu ya yang kayaknya tuh nggak bisa banget ya bawaannya tuh, kamu pengen melekat terus gitu ya pasangan kamu, kayak kemana-mana tuh pengen ngikut aja nah kayak gitu. Dan di sini hati-hati ya, karena terlalu codependent ya, terlalu melekat di sini karena codependency ini berkaitan dengan kemandirian ya. Jadi kamu itu sebenarnya diminta untuk lebih mandiri gitu loh, jangan terlalu bergantung sama pasangan. Kalau bergantung, addiction berlebihan itu nggak baik gitu loh ya. Pasangan itu nanti nggak sehat gitu, kesannya kayak nggak sehat, atau pasangan kayak ngerasa apa ya, pokoknya ngerasa nggak berlebihan, itu nggak baik gitu loh. Karena bawaannya biasanya ini juga ada membawa fear gitu ya, membawa ketakutan. Contoh, takut ditinggalkan, takut dikhianati, takut begini-begini gitu. Nah, sehingga kalau ada takut-takut kayak gitu, nanti ujung-ujungnya jadi controlling gitu ya, kontrol pasangan. Nah, sedangkan kalian dengan pasangan ini, kamu dengan pasangan itu juga perlu jarak gitu ya. Jarak ini bukan berjauhan, enggak, tapi kayak ya biarkan dia melakukan hal dia sendiri, kamu melakukan hal kamu sendiri kayak gitu loh. Ya, jadi kayak ada semacam ya pokoknya pribadi masing-masing gitu loh ya. Harus ada apa ya, bisa dibilang kayak harus ada batasan gitu loh ya, seperti itu ya, harus ada batasan. Jadi jangan terlalu addiction dengan pasangan, jangan terlalu melekat sama pasangan gitu loh. Karena biasanya kalau kartu ini keluar itu kayak ada semacam controlling gitu ya, semacam terlalu adik dengan pasangan gitu ya. Kayak gini contoh, karena kamu terlalu addiction dengan pasangan ya, bawaannya tuh kayak misalkan dia nolak dikit gitu ya, nggak memenuhi apa yang kamu harapkan misalkan, atau kayak kamu minta apa gitu ya, kayak nggak terpenuhi, atau kayak dia itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Nah, ini bawaannya mungkin kamu akan nuduh pasangan kamu kayak ngerasa oh dia nggak cinta sama aku, oh dia nggak sayang sama aku. Nah, ini jatuhnya kayak kamu dengan dia nanti kayak berantem gitu loh ya, padahal pasangan kamu nggak begitu gitu loh, tapi kamu bawaannya seperti itu, kayak seolah-olah tuh menuntut lebih gitu ya. Dan pasangan ini akan ngerasa bahwa padahal dia sudah melakukan ini, melakukan itu gitu, tapi kok kesannya di kamunya kok kurang terus. Nah, ini kan gak sehat gitu, nanti kalian jadinya berantem. Nah, seperti itu. Oke, jadi hati-hati di situ ya untuk kamu yang benar-benar codependent banget dengan addiction banget gitu ya dengan pasangan yang berlebihan, overdosis gitu namanya. Overdosis itu kan berlebihan ya. Nah, itu berlebihan nggak baik gitu. Kalau berlebihan itu overdosis ya nantinya. Jadi berlebihan itu nggak baik gitu. Kalau overdosis gimana? Kalau orang overdosis obat kan sakit mati, nah kayak gitu loh. Jadi di dalam hubungan pun kalau terlalu berlebihan itu juga nggak bagus gitu loh. Nanti hubungan kamu dengan pasangan nggak sehat gitu loh. Ya seperti itu. Jadi perhatikan hal-hal di situ di sini. Oke. Jadi kamu tuh harus mandiri, harus lakukan sesuatu yang pokoknya sekiranya kamu perlu gitu ya, perlu buat jarak atau batasan, dia lakukan gitu ya. Jadi kayak ada space dengan pasangan, ya biarkan pasangan kamu melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan gitu, kamu juga melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan, seperti itu. Oke, dan kita lihat di sini untuk yang last card dari sini untuk kamu. Mudah-mudahan paham yang gue sampaikan ya. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya gitu. Yang intinya di sini kamu harus mandiri gitu ya. Jangan bergantung banget sama pasangan gitu. Terlalu bergantung itu nggak bagus gitu ya. Karena yang dimaksud ini ketergantungan ini berlebihan. Ya berlebihan banget gitu.
polanya nggak sehat ya gitu. Kemudian di sini di sini ada remain positif ya. Tetap positif. Meminta kamu untuk tetap positif di sini ya. Mungkin ini untuk relate untuk kamu yang seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu kayak ngerasa galau, kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa duniamu gelap gitu ya. Makan tadi aku bilang di sini kamu harus bersyukur, bersukacita, bergembira gitu, syukuri hal-hal kecil ya yang kamu bisa syukuri atau kamu dapat gitu atau kamu miliki seperti itu. Makanya di sini juga datang remain positif ya, tetap berpikiran positif gitu ya. Negatif buang gitu. Kalau misalkan kamu nggak bisa berpikiran positif ya, coba alihkan fokus kamu ya. Misal contoh nih, kamu lihat video gitu ya atau film gitu ya yang sekiranya ini bikin adrenalin kamu itu istilahnya nggak sedih gitu loh ya, bikin naik gitu ya, bikin semangat gitu ya, entah motivasi ataupun mungkin film-film yang pokoknya ini bikin suasana hati kamu itu gembira gitu ya, bukan suasana hati kamu jadi tambah sedih gitu, enggak ya, tapi kayak bikin suasana hati kamu tuh bikin gembira. Contoh ya, mungkin lihat film-film yang lucu bikin kamu ketawa, nah have fun kayak gitu ya, itu bisa gitu loh, karena yang di ininya tuh emosi kamu gitu, yang dialihkan itu perhatian kamu gitu ya. Mungkin itu nggak akan bisa bertahan lama ya. Memang kadang-kadang kita itu ngerasa sedih tuh kemudian baik, kemudian nggak gitu, tapi nggak masalah gitu. Yang penting kamu itu sudah berusaha, dan itu akan pelan-pelan energi kamu akan berubah. Dari situ tuh energi kamu akan berubah gitu. Memang nggak langsung gitu, semuanya butuh proses gitu ya. Apalagi untuk berpikiran positif, untuk tetap berpikiran positif ya, itu memang agak sedikit susah ya. Mungkin bagi orang tuh bicara gampang ya, tapi kalau kita mengalami sendiri memang susah gitu. Nah, caranya bagaimana agar tidak susah gitu ya? Contoh seperti yang bilang tadi, lihat film yang baik gitu ya, yang pokoknya bikin kamu tuh bisa happy, seneng, atau kayak imajinasi kamu, terutama jika kamu ini orang-orang yang punya imajinasi yang lebih menggunakan perasaan ya. Nah, itu biasanya kan orang-orang yang intuitif itu kan biasanya dia menggunakan imajinasinya gitu ya. Selalu kalau misalkan dia sedih itu selalu kejebak ke dalam emosi negatif itu lama dibanding dengan orang yang logis, pakai logika ya. Kalau orang pakai logika mungkin dia akan stres, tapi kayak emosinya itu nggak sampai sedalam yang orang sensitif ini gitu ya, yang selalu pakai perasaan ini gitu ya. Jadi di sini untuk bisa mengalihkan perhatian kamu ya seperti itu ya, mungkin hal-hal yang menyenangkan buat kamu, bikin kamu happy, bikin kamu gembira gitu ya. Dan circle ya, ini penting banget untuk kamu. Circle, lingkungan, dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu bertemu, ini juga penting di saat kamu lagi dalam kondisi yang nggak bagus ya, lagi overthinking, lagi galau, lagi sedih, lagi stres. Nah, ini circle itu penting banget gitu ya. Hindari circle-circle yang justru ini menjatuhkan kamu, yang bikin kamu tuh baru bisa berpikiran positif ya, ketemu mereka sudah pikiran negatif lagi. Nah, ini perlu dihindari gitu ya. Cari lingkungan yang orang-orang yang support kamu, yang motivasi kamu, yang bisa mengerti kamu, memahami kamu ya, yang bisa jaga emosi kamu, istilahnya kayak gitu, nggak mempengaruhi emosi kamu, seperti itu ya. Jadi cari circle-circle yang kayaknya tuh bawaannya tuh ketika ketemu mereka atau bersama mereka tuh kamu punya vibe positif gitu ya, punya pikiran positif ya, bikin kamu semangat lagi. Nah, istilahnya gitu ya. Ini penting banget ya, seperti itu. Oke, dan kita sudahi ya, ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.